tak tangis, aku tak tangis. Menggenang masa silam, masa nang silam. Aduhai, nang kaya duri di dalam badan. Lantaran cinta diriku nang kaya ini, nang kaya ini. Siang rindang, malam dandam, ku rindang dendam. Aduhai, badanku ini hancur di dalam. Saputih banyu susu, samanis madu, nang disurung wan aku ai waya dahulu. Saban kali batamu sanang hatiku, riwayat bahagia kadada bandingnya. Rasa tak kibar semangat lamun baduaan, manggitir sukmaragaku dipaluk dirayu. Tak tangis, aku tak tangis. Bayangan masa silam tatap ku ganang. Aduhai, salam hayat dikandung badan. Saputih banyu susu, samanis madu, nang disurung wan aku ai waya dahulu. Saban kali batamu sanang hatiku, riwayat bahagia kadada bandingnya. Rasa tak kibar semangat lamun baduaan, manggitir sukmaragaku dipaluk dirayu. Tak tangis, aku tak tangis. Bayangan masa silam tatapku ganang. Aduhai, salam hayat dikandung badan. Aduhai, salam hayat dikandung badan. Tahun Baru Cina lebih dikenal sebagai Tahun Baru Imlek. Perayaan Tahun Baru Imlek dimulai di hari pertama bulan pertama di penanggalan Tionghoa dan berakhir dengan Cap Gome. Berdasarkan cerita rakyat dan legenda kuno, Tahun Baru Cina dirayakan ketika orang Cina berhasil melawan hewan mitos yang disebut sebagai Nian, yang berarti tahun dalam bahasa Cina. Terlepas apakah mitos ini benar atau tidak, yang pasti, perayaan Imlek merupakan perayaan yang dilakukan oleh para petani di Cina dan mensyukuri permulaan musim baru penuh harapan, yaitu musim semi yang terjadi setiap tahunnya. Adat ini kemudian dibawa oleh masyarakat Tionghoa kemanapun mereka merantau, termasuk ke Indonesia.
Ketemu lagi di obrolan budaya Radio Net Banjarmasin, dan hari ini kita akan membahas tema yaitu Imlek dan juga tradisi masyarakat Tionghoa Banjar. Dan untuk hari ini sudah ada satu narasumber yang cantik banget. Ini cipetnya Banjarmasin. Ada Punia Dewi. Halo, ya kongsi facai. Bukan gongsi pacai kan ya, Iya. tapi Xin Yen Kuai Le. Xin Yen Kuai Le. Itu doanya juga salah Betul. satunya. Nah ini ini yang juga harus kita benarkan ya. Baik. Walaupun sebenarnya tidak salah gitu ya, tapi kurang tepat aja. Karena Iya. kemarin aku juga ada ngobrol sama Ibu Mariana, Ibu Maria Rusli, betul. betul. Sama Pak Arifin juga, katanya benar itu adalah Xin Yen Kuai Le. Betul sekali. Nah. Jadi Xin Yen Kuai Le itu artinya itu tahun baru telah datang gitu. Jadi kayak ya memang selamat tahun baru Ya. sebenarnya. Jadi gitu. terus kemudian balasannya adalah gongsi facai gitu ya. Iya. Ampau nalang. Iya betul. Identik ya Iya, dengan betul. angpau ya. tentu Masih saja dapat ya. ampau nggak sih? Gue enggak. Enggak lagi. Aduh ya sayang sekali ya. Tapi aku memberi angpau. Oh, sekarang memberi angpau gitu ya. angpau, iya. Jadi buat antung nih. Ini biar Ada kita. nggak sih buat aku, Ce? Ada Ampaunya? dong, ada dong. Ya? Buat yang nonton ini ada juga. Ya, tapi harus komen dulu di bawah. Harus komen dulu gitu ya. Atau like-nya harus berapa ribu dulu Iya gitu betul, ya. baru dapat. Baru dapat angpau. Berarti gitu. harus ada challenge dulu baru Harus bisa ada dapat challenge ya. kita hari ini. Begitu ya. Iya betul. Tapi mau tanya dulu nih, Ce, kenapa harus pakai baju hitam hari iya ini? benar banget. Jadi Aku udah pakai baju kuning loh jadi supaya ini- Ong. Jadi ini mohon maaf lahir batin gitu ya. Tadinya saya kan mau pakai Cheongsam, terus kayak mau pakai baju warna merah, tapi Ada tapinya ya? Tidak disangka, tidak diduga, Aha. baju gua kagak ada yang kering. Jadi di Banjarmasin ini beberapa hari ini ternyata memang hujan terus ya. Udah hujan, becek, gak ada Udah, ojek. jadi susah banget. Jadi gua cari baju yang berwarna merah, merah muda itu udah kepake semua, antung. Jadi nggak apa-apa, yang penting ada merahnya di tangan gitu Iya ya. gitu. Oke, Iya. tapi kira-kira boleh nggak sih kalau misalnya orang-orang Cina tuh pakai baju hitam di perayaan Imlek gitu? Tidak boleh. Nggak boleh ya? Tidak boleh. Jadi Alasannya? Antung, biar kita akrab saya manggilnya Aliong ya, Aliong. Kamu punya nama Aceng Chinese aja, mungkin? Aceng. Aceng. Biasanya Acong. Karena dulu waktu kecil tuh matanya sipit gitu, tapi Jadi nggak tahu panggilnya kenapa. Aceng. Iya. Ayo udah boleh. Pada saat besar matanya udah belok gitu. Betul. Iya. Jadi dia berevolusi gitu ya. Betul. Jadi Aceng. Iya. Ya, Ce. Iya. Jadi warna itu kalau dalam Imlek itu juga sebuah simbol juga. Jadi Aceh nggak boleh sembarangan pakai warna, misalnya pakai warna hitam nih, terus kayak pakai warna-warna gelap, itu mereka nggak boleh. Jadi memang diusahakan memakai warnanya tuh warna-warna yang terang, cerah seperti itu. Dominan memang merah, dominan. Dominan ya. merah gitu ya. Tapi ada juga orang yang memakai kuning. Kayak aku ini sekarang. Iya betul. Tapi hanya memang kalau warna kuning itu mereka identiknya itu kalau dulu itu hanya dipakai para kaisar dan bangsawan. Oh, Wah, berarti cocok banget kayak bangsawan Aceng. ya? Iya, Oke, kan Aceng baik. kan bangsawan. Oh, kongsi ya. Terima kasih. Share. Ya gitu. Oh, berarti yang kuning-kuning tuh bangsawan pakai gitu ya. Bangsawan pakainya dulu. Dulu. Sekarang kan udah Sekarang banyak kan nggak warna. bisa gitu. Nggak bisa dong. Apa bedanya Anda dengan saya? Terus kemudian kenapa warna itu bisa disebut dengan warna ong gitu? Nah, jadi kalau Ong sendiri itu, aduh, gua takut salah nih sebenarnya ngomongnya. Kalau Antung sendiri gimana ceritanya? Dulu pernah nonton film anak-anak Melayu tuh. Iya. Jadi katanya dulu ada satu singa raksasa yang jahat gitu. Terus kemudian dia mengejar anak-anak, tapi nggak tahu ya bener apa enggaknya gitu karena Iya. nonton di film itu Iya, gitu iya, kan. iya. Nah, terus kemudian katanya ada kesatria gitu pakai baju merah yang kemudian membasmi. Aha. Nah, katanya biar ong. Gitu sih, tapi nggak tahu bener apa enggaknya gitu kan. Atau Iya, ngawur aja gitu ya. Kita sambil sharing aja di sini, iya gitu. Oh ya, ngomong-ngomong soal singa tadi, aku jadi pengen ngobrol soal barongsai nih. Ya, benar. Jadi kan kayak barongsai itu kenapa selalu ada di Imlek? Iya, kenapa identiknya di Imlek gitu? Kenapa nggak pas kita ulang tahun gitu, misalnya Harus ada pakai barongsai barongsai gitu gitu kan? kan. Atau misalnya pas pernikahan ada barongsai. Terus kenapa barongsainya harus manjat-manjat kayu-kayu yang kecil-kecil Terus gitu kan? kenapa dia harus pakai jenggot? Kenapa nggak pakai kumis? Dan gitu. Dulu satu kecil aku kan sering banget tuh diajak sama abah untuk nonton barongsai. Biasanya tuh nyari kesempatan kalau dia
deket yang naganya itu diambil. katanya jenggotnya dicabut. Iya betul. Nah itu aku mau tanya juga buat apa gitu. Boleh, Oke. boleh. Sekarang Waktu dan tempat dipersilakan. Oh boleh, oke. Jadi barongsai itu sendiri dia itu kayak perlambang gitu loh, kayak perlambang kalau di sini kan macan gitu kan ya, kayak raja hutan gitu. Nah kalau barongsai ini sendiri sebenarnya dia adalah perlambang dari raja hutan itu sendiri. Jadi dia itu datang untuk sebenarnya menakut-nakuti yang buruk-buruk. Bahasa Banjar yang buruk-buruk ya. yang begitu. Jadi menakut-nakuti yang jelek-jelek untuk datang. Jadi sebenarnya itu kayak doa aja sih ya Acong ya. Jadi maksudnya supaya kan tahun yang kemarin itu yang ada sial-sial, kemudian yang buruk-buruk, apakah kesehatannya buruk, itu di tahun ini semuanya ditinggalkan, dibersihkan, gitu ya. Ditakut-takutin Gitu ya. Ditakut-takutin dengan si barongsai itu gitu. Kayaknya kalau nggak salah itu cerita yang tadi Ong juga. Iya. Ya kan sama kan. Benar. Betul banget, benar banget ya. Terus kemudian itu identik banget ya. Itu identik banget. Terus kenapa ada naganya? Nah kalau naga itu sendiri itu kan kayak perlambang simbol dari kekuatan yang di atas. Jadi dia di langit. Nah dia ceritanya gitu. Jadi dia tuh kayak makhluk yang sangat gagah, makhluk yang sangat hebat banget, tapi dia di langit. Jadi di langit ada naga, di darat ada barongsai gitu, di langit ada matahari gitu. Buah naga gitu. Jadi di langit ada naga, di bawah itu ada macan gitu. Jadi langit dan bumi, woi. Berarti ada penjaga gitu ada ya, di antara langit dan bumi itu tadi gitu ya. Gitu. Di tengah-tengah berarti ada Cece. Ada saya. Naik di atas barongsai gitu ya. Oke. Lanjutkan. Apa lagi? Iya. Ini Cece tahu nggak sih tentang gesture gitu. Kalau mengucapkan Sinyan Kwaile. Katanya kan kalau cowok tuh tangannya kanan di kepal, ininya di sini. Terus kemudian kalau cewek katanya kebalikannya. Tahu nggak sih? Itu dulu. Berarti nggak mengaplikasikan lagi nggak sekarang mengaplikasikan gitu. nih, mohon maaf gitu. Tapi yang saya tahu itu kalau kami itu tradisinya sebelum mau acara itu kita biasanya akan yang anak-anaknya itu akan kayak duduk sujud. Nah, itu kayak tuh yang bagus gitu tuh. Ya? Kayak sungkem gitu. Kayak sungkem lebaran, benar banget. Jadi itu tuh sebenarnya niatnya apa? Niatnya itu adalah mengajarkan kepada anak-anak untuk dia itu harus hormat, harus bakti kepada yang lebih tua. Jadi bagus itu budaya-budaya yang kayak gitu tuh. Iya, terus apalagi ya, kalau yang gesturnya itu saya pernah dengar, memang seperti itu benar. Jadi yang cowoknya itu yang sebelah kanan di atas, di kepal, kalau yang cewek yang ini di bawah. Betul. Seperti itu. Cuman kayak kalau sekarang ya sebagai generasi milenial, waduh, bener nggak sih gue milenial? Kita milenial kan, bukan generasi bener ya? Z kan? Bukan kan? Oke. Kan? Jadi di generasi milenial ini kayaknya udah mulai berkurang yang hal-hal seperti itu. Tapi sungkeman-sungkemannya masih ada. Tapi kalau Cece sendiri ini memang Banjar Banar kah? Atau keturunannya dari Cina mana gitu? Dari Tionghoa mana? Jadi gitu? gini, aku tuh udah campur-campur. Iya, udah campur-campur antung. Jadi kalau Cece ini kalau nenek kakek masih asli Cina gitu. Tulen gitu ya. Gitu. Tapi kalau papa tuh udah dari Muara Teweh. Oh, Dayak. Jadi gitu. Ada campur-campur sudah gitu. Jadi udah enggak yang pure banget. Tapi gitu masih, kan ada kan yang kayak gitu yang kayak bener. Pure banget gitu. Tapi irasnya masih Tionghoa banget gitu. Iya betul. Tapi kalau dilihat dari mata memang agak beda sih aku sih antung sedikit ya. Maksudnya dengan yang benar-benar pure. Masih ada kelopak matanya gitu. Iya. Karena kalau Cina kan udah nggak ada kelopak matanya lagi. Nggak ada lagi guys, ya makanya operasi kelopak mata itu jadinya rame kalau di sini. Berarti udah nggak perlu operasi kelopak mata lagi karena udah ada campurannya gitu. Sudah, iya. Tapi adonannya lebih ke mama berarti ya, karena Tionghoanya masih kerasa banget gitu ya. Jadi bapak saya sendiri itu juga masih ada Tionghoanya. Oh begitu. Iya, jadi memang kalau dipersenkan 70%. Masih banyak ternyata persennya, dikira banyak. Kayak bisnis gitu kan yang punya modal 70%, sisanya 30% untuk dibagi-bagikan. Nah gitu, aduh apa sih. Oke. Udah kita istirahat dulu sebentar. Udah kita istirahat dulu deh. Oke, baiklah. Pendengar dan juga pemirsa obrolan budaya Radio Net Banjarmasin, kami akan kembali lagi setelah yang satu ini.
Pucuk kastela, pahit rasanya. Biar digangan tatapang pahit. Di marabahan aku mahari. Aku mengganang, adakah ikam baniat buli? Si jari angau tumbuh di parit bisa salahnya anak kaladi. Mun aku kiau ikam pangsari. Paraga sakit ini pengasih. Mun kada baju tapi salambar. Mun kada jadi kirim penghabar. Pucuk kastela, pahit rasanya. Biar digangan tatapang pahit. Di marabahan aku mahari. Aku mengganang, adakah ikam baniat buli? Si jari angau tumbuh di parit bisa salahnya anak kaladi. Mun aku kiau ikam pangsari. Paraga sakit ini pengasih. Mun kada baju tapi salambar. Mun kada jadi kirim penghabar. Mun kada jadi kirim penghabar. Teknologi penyiaran radio sejak tahun 1915 hingga kini terus berinovasi seiring perilaku, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan semakin melekatkan setiap individu akan kebutuhan alat dan media informasi dan komunikasi. Di akhir tahun 2013, RRI telah memulai proses transformasi menuju digitalisasi yang cepat, inovatif, dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan publik. Dengan slogan RRI di ujung jari, menghantarkan aplikasi RRI Play sebagai aplikasi yang memudahkan publik menikmati siaran RRI kapanpun dan dimanapun, audio atau video. RRI tidak pernah diam. Untuk para listeners, viewers, readers, dan player, kini ada the new RRI Playgo, sebuah aplikasi super platform dengan big data dan analitik, blockchain teknologi, cloud computing, dan Internet of Things.
Programmatic Ads Artificial Intelligence. New RRI Playgo, semua ada dalam satu aplikasi. Menggabungkan teknologi media penyiaran dan media online dalam sajian audiovisual, live atau recording, Siniar atau podcast, update berita, informasi, berbagai karya jurnalistik dari seluruh Indonesia. Di sini, semua bisa berinteraksi real time serta saling memberikan komentar dengan penyiar dan sesama pengguna aplikasi. Berpartisipasi konten juga memanjakan dengan berbagai koleksi lagu dari Indonesia, mancanegara, sampai tradisional tanah air. New RRI Playgo, smart and friendly. Kembali lagi di obrolan budaya RRI Net Banjarmasin dan masih bersama Cece Punia. Ce, nama Tionghoanya siapa, Ce? Oh ya, jadi aku tuh marganya Lim. Lim ya? Lim, ya. Terus kalau namanya sendiri itu ada Yu Tian. Jadi namaku itu adalah Lim Yu Tian. Lim Yu Yu Tian. itu dari Pengyo yang artinya berteman, Tian itu dari Tian Sang yang artinya langit. Wah, jadi berteman dengan langit. Oh gitu. Awan dong. Betul. Berarti pas dong temannya ya. Pas kita, friend banget. Oke. Bestie dong. Bestie. Kalau Acong. Itu kameramannya Acong. Oh, kameramannya Acong. Oke, kita mau balik lagi nih, Ce. Aku Oke. mau tanya seputar Imlek gitu ya. Boleh, Karena boleh. kalau aku tuh Tionghoa tapi udah jauh banget gitu. Oh, gitu. Udah keturunan keberapa gitu ya. Oh, really? Makanya tadi kecil matanya sipit dipanggil Aceng, sekarang udah matanya belok gitu. Dipanggil Antung. Berubah Awan. ya. Jadi karena aku sendiri memang notabene di keluarga tuh memang agamanya juga campur-campur gitu ya. Oke, baik. Jadi nggak pure Tionghoa gitu. Oke. Nah, aku pengen tahu sih gimana rasanya jadi warga keturunan Tionghoa Banjar yang bener-bener apa ya, tiap tahun tuh mengadakan acara Imlek dan acara-acara lainnya gitu. Oke, jadi lebih ke tradisi berarti ya. Betul sekali. Jadi kalau tradisinya itu sendiri sih biasanya kita malam sebelumnya itu antung kita ada bersih-bersih rumah gitu. Habis itu dekor-dekor rumah gitu. Terus tapi ini ada tapinya, Ada tapinya ya? waktu hari Imleknya nggak boleh. Nggak boleh lagi. Jadi kita nggak boleh bersih-bersih, kita nggak boleh nyalakan api. Tapi itu dulu sih ya. Kalau zaman sekarang sih kayaknya mereka nggak terlalu ikutin banget dengan budaya seperti itu gitu. Jadi esensinya kalau dulu, lebih kurang gitu ya. esensinya udah mulai ya mengikuti zaman sih, berbaur seperti itu ya. Jadi kalau malamnya itu biasanya kita ada kayak sembayang. Sembayang biasanya Tuhan. jam berapa? Itu tengah malam pas. Jadi jam-jam 12 itu kita bangun satu keluarga, terus kita kayak pai-pai gitu, menghadap ke langit kayak gitu kan. Jadi kita berdoa nih, misalnya kayak Antung mau minta apa nih? Minta jodoh. Ya, minta jodoh misalnya. Turun gitu ya, langsung. Turun nanti dia, ting gitu. Ada. Terus misalnya minta supaya yang punya hutang misalnya Lunas gitu. gitu. Bisa nggak sih kejadian gitu? Ya minimal sih kayak gitu. Jadi pas malam tahun baru itu dipercaya bahwa dewa-dewa tuh pada keluar. Jadi kayak dilepaskan dari surga. Woi. Gitu. Aduh, seru ya. Kayak di penjara gitu, dilepaskan dari surga jadi gitu ya. dilepaskan, dia akan membantu-bantu kita. Dihamburkan begitu ya. Dihamburkan di Mempaskan hari yang ke bahagia bumi ini. itu. Luar biasa. Tapi biasanya sembahyangnya itu di rumah atau di kelenteng gitu? Di rumah kalau saya kebetulan. Jadi ngumpul aja, kemudian nanti kita pai-pai bersama seperti itu ya, menghadap ke langit. Karena biasanya iya betul, biasanya kalau yang rumah orang Tionghoa dulu itu ada pelatarannya, Antung. Betul, di tengah-tengah ya. Iya, kamu masih ada apa enggak waktu itu? Masih ada. Masih ada ya. Jadi itu yang spesialnya. Jadi di tengah-tengah rumah itu ada kayak pelataran yang Taman dia gitu tuh ya. Dia langsung ke atas menghadap gitu. ke atas. Jadi dia sembayangnya itu langsung ke atas. Katanya yin biasanya. and yang-nya itu bener gitu ya. Bener banget. Nah itu tuh yang bisa doa tuh langsung Nembus ke langit gitu ke ya? langit. Waduh. Jadi mau minta apa boleh, minta rumah, minta mobil, minta. Jangan dong. Oh jangan. Nanti jatuh. Nanti jatuh ya. Nanti kita kaget ya Betul. jadinya ya. Untuk kaget kalau mati gimana? Iya jangan dong, nggak boleh. Itu juga salah satu tradisi. Ya. Jadi ketika Imlek kamu nggak boleh ngomong-ngomong jelek, nggak boleh ngomongin mati, nggak boleh menangis. Nggak boleh Jadi nangis. biar lu misalnya nih Terharu gitu, bahagia gitu nggak ya. boleh. Nggak boleh. Jadi walaupun kamu abis putus misalnya ya sama pacar gitu kan, Malam Imlek diputusin diputusin kan gimana bisa tuh? kan, nggak boleh nangis. Berarti gitu. diminta untuk tegar gitu ya. Iya, jadi kayak itu nggak boleh ngomong-ngomong yang kayak tadi tuh mati tuh nggak boleh, haram hukumnya gitu. Terus berkumpul sama keluarga, tentu saja bagi angpau yang tadi ada di bawah.
Dibawa apa? Apa sih sujud sama orang tua gitu. Sungkem Kalau gitu ya. sungkem, kalau istri biasanya sungkem sama suami gitu. Bagus juga ya. Bukan suaminya sungkem lama gue gitu enggak ya. Harapannya begitu tapi tidak ya. Jadi istri sungkem sama suami, kemudian anak-anak sungkem dengan orang tua, kemudian si anak sungkem juga dengan orang tuanya, seperti itu. Kalau masih ada nenek kakek datang ke rumah nenek kakek, pokoknya hitungannya harus dari yang paling tua dulu. Jadi kita benar-benar menghormati. Jadi walaupun rumahnya di ujung dunia Harus didatengin harus gitu ya. didatengin. Gitu. Berarti istilahnya tradisi mudik di masyarakat agama lain pun juga berlaku di Tionghoa gitu ya. Betul. Dah, yang menariknya ini Antung, sebenarnya memang kita ini ternyata memang sudah berbaur itu sudah lama. Iya, jadi sudah lama sekali. Bahkan kayak dari kerajaan-kerajaan Dipa, Daha itu ternyata orang-orang Tionghoa itu sudah ada gitu. Jadi memang kebudayaan kita itu udah berbaur itu udah lama gitu. Dan untuk Imlek sendiri juga nggak mesti harus dirayakan satu agama ya. Betul. Agama apapun, mau Islam, Kristen gitu ya, Buddha gitu. Terus yang ramainya ini adalah kemarin gue ada ngobrol juga kebetulan di RRI juga. Jadi dia bilang bahwa sebenarnya kayak budaya-budaya kayak gini kan bisa jadiin kayak pariwisata gitu loh Antung. Betul. Ya kan? Maksudnya kayak jangan cuma di Singkawang doang yes, gitu kan. gitu. Jadi kayak biar kayak kalau misalnya nih ada orang kan datang ke Banjarmasin, coba kamu tanya. Kalau ditanya ke Banjarmasin tuh kamu mau lihat apa? Mereka tuh bingung loh mau ngomong Sama apa. aku aja ditanya gitu ya. Wan, di Banjar ada apa? Nggak tahu. Padahal kan kita bisa bikin kayak semacam festival. Harusnya. Atau festival misalnya lampion. Nah, itu kan cakep kan. Terus kayak festival ngelepas lampion. Misalnya kayak festival kapal-kapal naga. Coba kita gitu ya jadi staf ahli muda gitu ya. Iya, mudah-mudahan nih yang nonton nih. Tolong dong. Tolong rekrut saya. Kita bisa akan membuat itu gitu ya. Bener banget. Terus nanti di situ tuh kayak ada kulinernya gitu. Bener. Ya kan Antung. Kayak makan-makan. Jadi orang-orang kan datang ke sana tuh bisa makan juga. Jadi itu tuh kayak menarik turis juga nggak sih ya? Bener. Kan dari luar kota untuk datang ke Banjarmasin untuk menghabiskan uangnya di Banjarmasin, bener nggak? Kita tuh ya Antung, biar kita cuan-cuan gitu ya. Jadi gini ya Antung, kita tuh sebenarnya nggak kalah loh sama maksudnya tuh daerah-daerah lain. Kita tuh punya semuanya. Coba kamu lihat, kita punya pantai, benar nggak? Kita punya gunung, ada juga. Kita makanan kita enak, bener nggak? Ceweknya cakep, bener nggak? Ini di depan. Makasih. Jadi maksudnya tuh kan kita harus kayak nggak kalah kita sebenarnya harusnya cuman kita tuh kayak nggak ada festivalnya, nggak ada kayak apa sih yang mau didatengin gitu. Coba kalau tapi Cek pernah nggak sih datang ke festival Imlek di Singkawang, Cek? Belum pernah ya? Antung pernah? Belum pernah. Oke. Berangkat besok ya. Gaspol. Pas cap gomeh ya. Iya, masalahnya tiketnya itu loh. Mahal. Tapi bisa lewat darat kan sekarang? Bisa tapi gempor. Say. Tapi Cek, Caca sendiri apakah memang sudah dari kecil tinggal di Petran dari lahir? Betul. Jadi aku itu adalah orang Banjarmasin asli. Jadi aku sangat mencintai Banjarmasin ini. Aku suka makanannya, aku suka orang-orangnya, aku suka lingkungannya. Orang Tionghoa tuh kalau kita biasanya di pesawat gitu ya. Iya. Kalau sudah ada yang ngobrol bahasa Banjar Banar tuh, ini orang Cece Banjar. Petran nih. Jadi yang menariknya Antung seperti ini. Jadi dulu itu ketika penjajahan itu memang dia itu mengkotak-kotakan kita nih Antung. Mengkotak-kotakan kita. Jadi misalnya nih orang Tionghoa di Veteran gitu. Bener. Terus misalnya nih orang Melayu di mana. Terus misalnya orang Arab di mana kayak gitu. Jadi itu tuh sebenarnya dilakukan oleh penjajah. Fungsinya itu untuk memecah belah kita gitu. Padahal sebenarnya domba gitu ya. Diadu domba. Jadi nanti dia ngomong nih ke orang-orang Melayu, lu tahu nggak sebenarnya orang Tionghoa tuh gini. Lu tahu nggak sebenarnya orang Arab tuh gini. Itu fungsinya buat apa? Supaya kita tuh tidak bersatu, supaya nggak bisa ngelawan si penjajah Belanda itu. Nah, itu cerdas gitu ya. banget kan mereka. Jadi harapan gue kayak gini tuh, kebetulan lagi diundang juga ya di RRI. Mudah-mudahan banyak yang nonton. Aku tuh pernah dengar nih dari presiden kita Bapak Jokowi yang tersayang ya kan. Dia bilang bahwa perang di Afghanistan itu terjadi karena ada kayak yang kecil-kecil, konflik kecil-kecil aja. Benih-benih konflik itu dimunculkan gitu ya. Benih-benih konflik itu dimunculkan sehingga terjadi perang di Afghanistan. Yang lucunya di Afghanistan tuh sebenarnya agamanya sama nih. Tapi gara-gara yang benih-benih kecil itu terjadilah perang. Lu tahu nggak yang rugi di perang tuh siapa? Masyarakat dong. Orang tua, anak-anak, dan wanita.
kan kasihan. Betul. Jadi harapan gue mudah-mudahan ada yang nonton juga gitu. Stop war violence environment yes, gitu ya. Betul. Jadi aku tuh menyebarkan pesan perdamaian. Karena aku tuh ingin tuh kita tuh tetap damai, rukun, berbaur. Seperti itu. Tas dulu. Nah, gitu Antum. ini nih bestie gue nih. Enggak, soalnya gue bener loh, gue tuh kayak tersentuh banget waktu yang si presiden kita tuh ngomong kayak gitu. Aduh kasihan ya di Afghanistan, dia bilang tau nggak, mereka tuh orangnya jadi miskin. Jadi Betul. mereka tuh buat makan aja susah. Kalau udah musim dingin tuh mereka tuh kedinginan. Terus anak-anaknya kasihan nggak sekolah, wanitanya juga kasihan, orang nangis. tuanya juga kasihan. Masih Imlek. Enggak, maksudnya tuh jadi ini adalah gitu ya? ini adalah tugas saya, tugas kamu juga. Untuk memberitahukan kepada orang-orang jangan sampai konflik-konflik kecil itu dijadikan besar-besar, dibesar-besarkan gitu. Kita tuh harus berbaur, kita tuh harus rukun supaya nanti anak dan cucu kita itu tuh mempunyai kehidupan yang bahagia. Itulah kenapa ada Indonesia United in Diversity. Yes, karena United in Diversity. Karena kita bener-bener yang majemuk banget, tapi kita bisa bersatu. Nah, jadi waktu itu kan yang kayak pas presiden kita kesana juga dia kan kayak ngasih tahu bahwa kita tuh banyak kok sebenarnya, tapi kita tuh bisa bersatu. Betul. Nah, gitu. Kenapa Kenapa nggak bisa kenapa di enggak sana gitu? gitu. Oke, back to the topic again. Menggebu-gebu sekali Anda ya. Enggak, soalnya gua harus gua harus menyampaikan itu. Pesan itu gitu ya. Karena pesan damai. Karena kasihan nanti anak-anak kita, kasihan nanti orang tua kita, kasihan nanti wanita-wanita Aku yang kita. kasihan anak-anak yang udah nggak punya ayah ibu lagi. Bener, mereka harus ikut perang atau mungkin misalnya ketakutan kayak gitu ya. Tidur dalam ketidaknyamanan. Aduh. Gitu loh Antung. Itu gara-gara apa? Gara-gara konflik kecil-kecil aja yang dibesar-besarkan, yang sebenarnya tuh nggak perlu gitu. Oke, back to the topic ya. Oke, C. Panas ya. Panas dong, sudah membara-bara. Membara Ibu. Gimana C, ya? tadi karena aku tanya bahwa lahir dan besar di Petran gitu ya. Dengar-dengar kabar nih, gimana jadi nggak mau dibikin Chinatown di situ? Iya, dengar-dengar sih jadi. Kapan? Ya nggak tahu. Makanya kan kita kan harus mudah-mudahan ini ditonton juga sama para pejabat kita. Pak, kapan gitu Pak? kan. Gitu. Tolonglah dibantu gitu. Kan jadi, sudah pelebaran tuh. Betul. Jadi kan bisa juga tuh untuk ekonomi kita kan gitu. Terus turis-turis itu juga yang orang-orang datang ini selama ini kalau ke Banjarmasin itu yang aku tahu ya, Cici tahu itu kebanyakan untuk bisnis memang. Nah, jadi mereka itu selain untuk bisnis juga mereka itu ada yang ya suatu tempat lah yang didatangin untuk kenang-kenangan mereka. Jadi ada sesuatu yang membekas di hati gitu. Betul, yang akan membawa teman-temannya lagi buat datang lagi ke Banjarmasin. Jadi gue sih harapan Cece, tentunya tuh aku sangat besar. Mudah-mudahan aku berdoa setiap hari. Semoga kayak ada Chinatown juga di Banjarmasin. Aku pun mengharapkan hal yang sama gitu. Amin. Semoga ya. Karena udah lama dilebarkan tapi kok nggak dibuat-buat gitu. Tapi emang segala sesuatu butuh proses. Kita hargai proses itu, kita tunggu prosesnya. Kita tunggu ya sampai kapan prosesnya, gitu. Ya. Tapi ngomong-ngomong Cek, makanan Imlek tuh yang selalu ditunggu kedatangannya tuh apa tuh? Iya bener banget. Jadi ada satu spesial kudapan gitu yang namanya kue keranjang. Kue keranjang. Tapi itu bukan kue dari keranjang, bukan. Tapi sebuah kue yang semacam dodol seperti itu dari tepung ketan gitu yang kenyal-kenyal. Gitu teksturnya tuh seperti mochi sebenarnya. Dan itu tuh mengandung arti. Apa artinya? Jadi dia supaya ikatan kekeluargaan itu juga lengket gitu ya. Lengket, bener. Nggak berpecah belah gitu. Tidak berpecah belah. Nah, betapa pentingnya keluarga. Berarti itu adalah kue anti crack. Dan anti hoax. Betul. Nah, itu kue keranjang. Terus kita ada yang namanya ikan. Nah, ikan. Jadi kita jangan kaget kalau ketika Imlek orang-orang itu pada makan ikan. Betul. Ikan bakar lah, tim ikan gitu. terus ikan goreng lah gitu. Karena kalau dalam bahasa Mandarinnya itu namanya nian nian yui. Artinya tuh setiap tahun ada kelebihan. Jadi kelebihan rezeki, kelebihan bahagia, makanya itu tadi kelebihan gongsi facai jodoh. gitu ya. Jadi makanya tadi gongsi facai gitu ya. Jadi selamat berlebih-lebih gitu ya. Selamat berlebih-lebih gitu. Rezekinya, kesehatannya. Betul. Dan lain sebagainya. Terus kemudian ada apa lagi? Mie juga ada pasti ya. Mie harus ada. Nah, benar banget. Jadi salah satu yang sangat
dominan sebenarnya itu harus ada mie. Itu bukan hanya di Imlek Antung, tapi di semua perayaan. Jadi misalnya nih Antung ulang tahun, kelahiran anak, sunatan, apalah pokoknya gitu harus ada. Jadi suapan pertama tuh harus mie gitu ya, yang nggak putus gitu ya. Karena jadi dia harapannya itu mie itu kan dia panjang gitu kan. Jadi harapannya itu supaya sama tuh ketika kita makan mie sambil berdoa semoga rezeki kita panjang, umur kita panjang, bahagia kita panjang gitu, semua serba panjang dan tidak terputus. Baik. Aduh. Kita cooling down lagi sebentar ya. Oke. Oke, obrolan budaya akan kembali setelah yang satu ini, tetap bersama kami. Burun-burunnya malincai ulas hati, menjatuh pamandiran piragawani. Angin lalu sampaikan pesanku ini, alahai bataku sudah sampai saku lilingan. Umai-umai padahkan lawan dinya, alahai memilih antah jangan di dalam bani. Purun-purunnya malincai ulas hati, menjatuh pamanderan piragawandi. Piragat tapang rasa menjatuh kambang layu, ibarat kumpai larut salajur hanyut, salajur hanyut. Angin lalu sampaikan pasanku ini, alahai bataku sudah sampai saku lilingan. Umai-umai padahkan lawan dinya, alahai memilih antah jangan di dalam bani. Purun-purunnya malincai ulas hati, menjatuh pamanderan piragawani. Piraga tapang rasa menjatuh kambang layu, ibarat kumpai larut salajur hanyut, salajur hanyut, salajur hanyut, salajur hanyut. Balik lagi di obrolan budaya RRI Banjarmasin, dan kita sudah di penghujung acara, tapi aku masih pengen tanya-tanya lebih dalam lagi nih seputar perayaan Imlek dan bagaimana tradisi masyarakat Tionghoa di Banjarmasin. Ce, kalau tadi kan makanan yang biasa dihidangkan gitu ya, Ce ya. Tapi ada nggak sih makanan yang kayak itu nggak boleh gitu, ada di hari raya Imlek gitu? Ternyata ada. Iya. Iya, jadi ketika Imlek itu tidak boleh masak bubur. Oh, jadi gitu? iya, seperti itu karena itu seperti simbol apa ya, ketidakadaan gitu. Kemurungan gitu ya. Gitu Masa ya. iya sih? Padahal enggak juga sih ya sebenarnya kan. Gitu kayak aku suka makan bubur. Iya, dan orang gitu. Tionghoa kan identik sama bubur dan Bubur, cakwenya iya, gitu betul kan. sekali, bubur pagi-pagi makan bubur gitu. Tapi emang nggak boleh.
Nggak boleh ya? Jadi itu nggak boleh banget ketika Imlek kita makan bubur. Jadi harus makan yang mewah-mewah lah begitu. Mewah gitu ya. Mewah gitu ya. Oke. Jadi bubur jangan lah ya. Ya. Nanti aja pagi-pagi setelah ya, itu gitu boleh, ya. seperti itu. Iya, jadi diusahakan memang kita makannya itu nasi seperti itu. Jadi nggak mie. Nasinya yang lengket juga nggak sih? Enggak, biasa aja. Biasa aja. B aja. Beras Banjar aja. Beras Banjar is the best. Iya. Kita ekspor loh beras itu. Itu kan? Iya, Iya, betul. ekspor. Ekspor ya ada, betul. Iya. Nah, mau tanya apa lagi nih? Ayo. Banyak sih sebenarnya mau ditanya. Nah gini, aku mau minta pendapat Cece nih sebagai keturunan Tionghoa Banjar gitu ya. Melihat fenomena yang terjadi sekarang para pemain barongsai tidak 100% orang Tionghoa lagi gitu. Oke. Cece memandangnya seperti apa? Jadi aku itu Kayaknya desahannya harus berhati-hati. ya? Jadi aku adalah tipe yang pro ternyata. Jadi aku tipe yang boleh aja, walaupun bukan dari orang Tionghoanya sendiri. Karena apa? Karena pertama, kita kan mau bikin rame ya, maksudnya kayak kita kan mau bikin rame budaya di Banjarmasin ini kan, kayak gitu loh. Sedangkan kalau orang Tionghoanya sendiri itu sedikit antung. Jadi dia sendiri itu kayak nggak cukup juga buat kayak mengelilingi seluruh Banjarmasin gitu, terus kayak mengelilingi seluruh Banjarbaru dan lain sebagainya tuh kayak nggak cukup juga. Jadi kita malah, kalau aku pribadi ya, aku pribadi itu malah apresiasi, merasa terbantu, budayanya dilestarikan. Betul, karena kan kalau nggak ada malah nanti hilang. Betul. Nah, jadi karena dulu susah banget ya. Karena dulu susah banget Antum. Perjuangannya luar biasa. Ada gitu. Sampai ada seperti itu budaya yang kayak gini gitu. Nah, tapi memang terus terang ada sedihnya juga Antung, karena sebenarnya kayak barongsai itu sendiri sebelum dia keliling-keliling ke rumah itu, dia tuh sebenarnya harus pai-pai dulu di kelenteng. Oh, ada ritual dulu. Ada yang ritualnya harus sebenarnya. Supaya apa? Supaya nggak kerasukan katanya begitu. Iya. Dan itu kayak ya ada lah yang tidak melakukannya, tapi ada juga yang melakukannya. Jadi aku harapin sih sebenarnya kayak dibina mungkin ya. Maksudnya kayak barongsai itu dibina, dikumpulkan, terorganisir dengan baik gitu betul. ya. Soalnya gini, ketika si barongsai masuk ke dalam ruko atau tempat kerja sendiri itu, dia sebenarnya ada yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Nah, contoh kalau misalnya orang yang ngerti itu, barongsai itu kalau keluar dari ruko itu harus mundur. Kamu tahu nggak? Nggak tahu kan? Nah, aku baru tahu itu. Iya, kalau kadang-kadang yang barongsai yang ini nggak ngerti kali ya, nggak ngerti aturan gitu kan. Jadi dia masuk aja terus keluarnya dengan kepala. Padahal nggak boleh. Jadi dia masuk dengan kepala, dia harus mundur gitu ya. pas keluarnya. Supaya apa? Supaya rezekinya tuh nggak keluar. Itu sebenarnya kayak simbol gitu loh. Nah, kalau misalnya orang yang memang dari kelenteng itu biasanya dia ngerti. Dia ngerti aturan-aturan. Jadi misalnya kayak naga tuh di depan dulu puter 3 kali gitu, baru dia boleh masuk. Kalau kadang-kadang ada yang nggak ngerti gitu, dia masuk aja gitu ya? jor gitu. Aduh. Berarti memang ini harus juga dikoordinasikan dengan baik oleh para sesepuh Tionghoa. Betul. Yang masih memegang adat lah ya, adat gitu ya. Adat lah ya. Biar walaupun mereka bukan orang Tionghoa, tapi mereka juga harus melakukan hal yang sama. Iya, gitu harapan kita seperti itu. Soalnya kadang-kadang jadi mangkel di hati. Ini dikasih angpau gitu kan, tapi nggak ikutin aturan gitu. Nggak ada yang salah sebenarnya ya. Sebenarnya nggak ada yang salah, boleh aja. Dan aku tipe yang pro ya. Betul. Aku tipe yang pro. Karena kita pun juga harus berterima kasih kepada mereka yang tadi mau ikut gitu ya. Untuk meramaikan dan melestarikan tradisi budaya Tionghoa itu tadi di Banjar gitu ya. Dan bikin seneng juga. Jadi kayak ada barongsai, anak-anak tuh seneng gitu ngelihatnya. Tapi aku kangen loh, Ce. Dulu kan waktu zaman kecil tuh biasanya di kelenteng di Petran. Iya. Itu aku selalu diajak sama Abah tuh kalau sore habis Imlekan tuh nonton barongsai. Karena ada atraksi barongsai yang bener-bener yang pro banget kan. Iya, yang lompat-lompat gitu kan. Terus puter-puter gitu kan. Betul, ada naganya. Iya, ada naganya juga. Sekarang gitu. udah nggak ada lagi, kenapa udah ya? Nggak ada lagi, iya makanya. Tapi ya ini kan bukan berarti hilang sebenarnya. Mungkin karena memang ada dari COVID kemarin juga. Betul. Itu ngaruh banget loh Antung. Soalnya aku kayak 2 tahun apa 3 tahun yang lalu tuh aku nggak ada kayak kumpul-kumpul keluarga, nggak ada datang ke rumah yang lebih tua gitu, nggak berani gitu. Kita harapin nanti setelah ini akan kembali lagi. Amin, gitu. semoga ya. Nah, lalu ke tradisi nih, Ce, yang tadi bagi-bagi angpau. Siapa Iya, yang iya, bisa iya. membagi, siapa yang bisa menerima. Oke, baik. Wah, ini
ini seru nih. Nah, seru nih. Jadi angpau itu sendiri itu hanya diberikan kepada anak-anak dan yang belum menikah. Jadi berapapun umur Anda, kalau misalnya belum menikah, itu dapat angpau. Kejarlah angpau sebanyak-banyaknya gitu ya. Cuan gitu. Cuan, jadi ya. nggak apa-apa modal bensin, kejarlah semua Iya, angpau itu kejar gitu semampu Anda, nanti dikasih kayak gitu. Nah, terus angpau sendiri itu kayak barongsai tadi ya. Jadi kayak barongsai tadi itu kalau datang ke toko gitu ya, ke rumah itu harus dikasih angpau. Harus dikasih. Harus Nggak wajib boleh hukumnya. ya? Nggak boleh. Jadi walaupun cuman kayak misalnya 2.000 gitu kan, 5.000 itu kan sebenarnya nggak banyak ya. Jadi mereka itu seperti perlambang keberuntungan. Jadi kita nggak boleh nolak keberuntungan, nggak boleh nolak rezeki, benar. Nggak boleh nolak keberuntungan yang didatangkan Betul, gitu ya. jadi kayak orang-orang Tionghoa ini ya Antung, kita tuh paling nggak boleh, paling pantang menolak rezeki. Jadi dikasih apa harus diterima. Walaupun memang kadang-kadang kan kalau orang gitu ya. kita kan nggak enak sebenarnya gitu. Nggak usah Aduh gitu nggak ya. usah, oke Tapi nggak usah. Nah kalau orang Tionghoa nggak boleh karena rezeki itu kalau orang mau ngasih kita harus nerima. Jadi apapun, jadi misalnya walaupun sebenarnya barang kita nggak perlu sih, Ya, misalnya ya. ada Kayak- sih sebenarnya ada gitu sih kan. kayak yang apa sih Tapi ambil aja gitu kan. Tapi kita harus ambil karena kalau di tempat orang Tionghoa itu kita nggak boleh nolak rezeki, sama kayak barongsai tadi. Jadi kalau dia masuk kan seperti keberuntungan. Nah kita mesti ngasih gitu walaupun nggak banyak Ya. gitu. Nah terus di keluarga tadi yang siapa yang menerima, siapa yang memberi? Iya. Jadi yang memberi itu adalah orang-orang yang sudah menikah dan yang sudah bekerja. Iya. Yang menerima adalah anak-anak dan yang belum menikah. Gitu. Biasanya sih seperti itu. Sekarang ada nggak sih kayak dulu kan memang kita pakai ampau gitu ya, warnanya merah gitu kan. Ada nggak sih sekarang ampau digital gitu? Wah, ada guys. Ci, Ampau ini aja Ci, digital scan aja. aja Ci gitu, scan aja Ci gitu. Ada banyak. Nanti kita yang masukin sendiri berapa Iya, gitu iya. nominalnya. Enggak ada Gitu gitu, ya. enggak ada gitu Besti. Enggak bisa gitu. Aduh, iya. Apakah selama COVID gitu ada ampau digital gitu? yang Nah, jadi dikirimkan? yang serunya waktu ketika Covid ini ternyata kita tuh nggak bagi angpau, tapi kita bagi hampers. Oh hampers Ya, ya. jadi seru Ada juga tradisi sih. baru berarti. Iya, jadi ternyata Covid ini memang sangat merubah new era kita ya, gitu. Jadi kita nggak bagi angpau, tapi kita bagi hampers. Hampersnya itu bisa kayak jeruk, gitu kan, kayak perlambang. Kalau jeruk tuh kan kuning ya, jadi kalau kuning itu kayak perlambang emas, gitu. Terus apel itu kayak perlambang kesehatan, kayak gitu, keselamatan, gitu. Terus kayak kue-kue manis. Iya, Iya, jadi jangan kirim yang pedes-pedes, jangan ya. Nyem. berarti hampersnya itu lebih ke makanan kah atau barang juga? Makanan dan barang boleh, nggak apa-apa. Jadi seru juga sih. Jadi ternyata dengan Covid ini ternyata ya tradisi kita tuh berubah, menambah bagus malah. Jadi kita nggak datang ke rumah orang tua atau kita nggak datang ke tempat nenek. Atau irit nih Say? Ya, Itu kan. irit nih Say. Aduh, iya bener juga ya, bener Iya juga, kan, gitu, bener juga ya. Karena yang dikasih cuma hampers doang. Bener-bener. Nggak yang tetek bengeknya, Betul. yang budak-budaknya gitu. Ngomong-ngomong soal angpau, ternyata angpau Ya. ini juga adalah salah satu cerita tentang bagaimana merekatkan dan berbaurnya orang Tionghoa dengan orang yang non Tionghoa. Nah, jadi ini adalah salah satu kayak nanti kan anak-anak datang tuh, nanti Betul. dikasih angpau gitu. Jadi Para niatnya kita tuh pekerjanya baik juga gitu. gitu ya. Para pekerjanya juga dapat. Biasanya gitu kan. Iya, gitu. Nanti datang ke rumah Taci gitu ya. Nanti datang ke rumah Taci ya, nanti Taci kasih angpau. Betul. Nah, jadi menjalin silaturahmi juga, terus menjalin kayak berbagi kebahagiaan tentu saja kan. Itu hal yang seru loh, Ce. Itu Jadi, seru, iya. Dulu aku anak-anak gitu diajak abah biasanya ke tempat bosnya gitu. Iya. Jalan-jalan keliling tuh Iya banyak kan? banget dapat angpau. Nah, jadi itu kayak kita berbagi kebahagiaan juga, dan kita tuh adalah salah satu cara ternyata untuk berbaur. Betul. Jadi antara Tionghoa dan non Tionghoa itu adalah salah satu cara berbaur juga. Itu cara orang-orang Tionghoa untuk bisa Mendekatkan diri. gitu ya Nah, dengan seperti itu. alam sekitar gitu. Betul. Aduh, dalam banget ya kita Betul. pembicaraan kita hari ini. Nah, suka dukanya gimana sih, Ce? Kemarin COVID gitu. Iya, Sekarang sudah betul, mulai betul. bangkit lagi dan Iya, ini jadi- mungkin Imlek pertama yang lebih meriah dibandingkan Betul 2 sekali. tahun Jadi yang lalu. iya benar banget. Jadi sesuai dengan show-nya ya. Jadi show ini kan adalah show kelinci, kebetulan Iya, kelinci air ya. kelinci Jadi air. kelinci air itu sendiri kan perlambang dari kelinci itu kan binatang yang membawa kebahagiaan, Iya, heeh. keselamatan gitu kan. Kelinci kan lucu Betul, gitu kan, heeh. dia tuh suka damai Heeh. gitu. Jadi di tahun ini tuh berasa banget bahagianya aku, berasa banget aku bisa ngumpul-ngumpul sama keluarga
keluarga juga. Terus aku berasa banget. Soalnya dulu waktu kemarin Covid 2 tahun yang lalu itu aku berasa kena di ekonomi juga, Betul, kena di kesehatan. Aku sih kesehatan ya. Jadi kalau ekonomi sih nggak terlalu goyang banget gitu karena udah ada langganan ya gitu. Tapi aku kesehatan yang agak Ngedrop kacau gitu ya? gua benar-benar tahun kemarin itu. Jadi ya itu sih sempet yang kena juga gue kemarin gitu. Jadi sempet dikarantina juga berapa minggu. Ngerasain gitu. was-was Ngerasain hidup gitu was-was ya? hidup. Terus kayak kesepian gitu kan. Kayak aku tuh kayak sendiri gitu. Kayak sendiri gitu betul aku kan? di kamar diisolasi gitu. gitu ya? Diisolasi. Terus kerjaan aku kayak cuma nonton TV, main HP gitu. Jadi di tahun ini aku ngerasanya benar-benar ini luar biasa. Kita bisa melewati masa-masa yang sulit itu. Dan aku yakin bahwa di 2023 nanti semuanya akan tambah maju, tambah sukses, tambah luar biasa, tambah berkembang di tahun ini gitu. Amin. Tapi harapannya kalau di tahun ini mau gimana nih, Ce, di Imlek tahun ini? Kalau aku pribadi sih Imlek tahun ini tuh sudah banyak bersyukur ya. Jadi aku berharap di tahun ini, soalnya aku tahun kemarin tuh kayak banyak ngeluhnya. Aduh ekonomi, Masih ini, sempat ngeluh sama aduh Tuhan gitu ya? kesehatan gitu, aduh anak-anak gitu dan lain sebagainya. Nah kalau di tahun ini tuh aku harapin aku bisa lebih bersyukur ya. Jadi lebih banyak bersyukur tentu saja. Mudah-mudahan tahun ini adalah tahun yang penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan uang yang banyak. Banyak ong gitu ya? Banyak ong juga ya. Banyak cuan gitu ya? Iya. Karena di tahun ini kita harus full maksudnya kayak gaspol gitu kan. Soalnya 2 tahun yang lalu kan kita nggak bisa gaspol. Betul. Kita ada PSBB, bener nggak? Terus kita mau keluar kemana agak susah. Nah ini tahun ini nih saatnya nih kita gas gitu. Betul. Nah, Ce sebagai warga keturunan Tionghoa Banjar nih yang identiknya memang kalau orang-orang Tionghoa Banjar tuh Banjarnya lebih Banjar Banar. Nggih, bujur. Apakah Cece juga Banjar Banar nih? Betul. Jadi aku tuh Banjar Banar. Karena kalau ketemu di pesawat gitu ya, di belakang atau di depan atau di samping gitu, unda nyawa anu di pasar tadi nih. Iya. Pas nengok, oh Taci gitu. Jadi yang lebih menarik Banjar daripada kita yang Banjar gitu. Jadi yang menariknya ini ya, orang-orang Tionghoa Banjar ini ternyata mereka itu memang tidak terlalu mengenal Banjarmasin, tapi mereka itu sangat mencintai Banjarmasin. Menjiwai ya. Mencintai, menjiwai dan ya itu. Jadi ya, aku tuh ngelihat bahwa kalau orang-orang Banjar itu pasti mereka walaupun mereka pergi ke Surabaya misalnya ya, pergi ke Jakarta, mereka selalu ingin pulang ke Banjarmasin. Gitu. Jadi betapa kami ini sebenarnya mencintai Banjarmasin ini. Cece ada kepikiran hijrah gak atau memang mau stay Nggak di sini? ada. Nah gitu, jadi saking gue cintanya. Padahal sebenarnya kalau kita Padahal bapak orang apa tadi? Iya, Muara Tewe. Muara Tewe gitu ya. Iya. Tapi nggak ada pengen hijrah ke sana Nggak juga. ada. Jadi kayak yang aduh aku di sini aja deh gitu. Kayaknya aku walaupun aku ngelihat hingar-bingar kota besar gitu ya, Jakarta, Surabaya, ngomong-ngomong Palu, by dan the way, lain- karena dulu kan pernah di salah satu stasiun TV gitu ya. Iya. Dulu pernah jadi artis gitu Aduh. ya. Itu kan istilahnya tinggal harus banget ya dibahas. kan tinggal di nih. ibu kota tuh. Apakah karena alasan itu juga yang membuat Cece akhirnya balik lagi ke Banjarmasin gitu? Iya betul. Jadi aku tuh ternyata nggak bisa jauh-jauh dari Banjarmasin. Banjar. Aku tuh rindu makanannya tuh. Apa biasanya yang bikin kangen gitu? Iya, jadi rindu makanannya aku. Aku susah makan di Jakarta, Di Jakarta situ. ya. Jadi kayak Barasnya berasanya kah? nggak cocok gitu. Oh, gitu. Kayak di sana tuh kayak makanannya tuh fast food lah gitu. Terus kayak ya ada nasi Padang gitu-gitu. Jadi nggak cocok gitu di lidah. Jadi gue pulang aja lah, sudahlah. Udahlah jadi Jadi bisnis woman bisnis aja gitu ya. lah kita. Rezeki kan nggak kemana dimanapun Betul. kita pergi Kalau kan. dulu kan jadi pegawainya, walaupun Iya. di TV, sekarang jadi bosnya gitu ya. Nah, itu dia. Terus pergaulannya juga ya beda lah. Kalau di sini kan orangnya baik-baik ya. Bukan berarti di sana nggak Nggak baik-baik baik. juga gitu. Cuman lebih ramah lah. Saya rasa kayak di Banjarmasin tuh mereka lebih welcome. Aku cinta lah orang-orangnya di sini. Berarti udah Banjarmasin banget ya? Udah Banjarmasin banget gue. Oke, kalau gitu ucapin deh, Ce. Sinian Kuaile tapi dalam bahasa yang Banjar Banar untuk para pendengar kita yang ada Ditantang di nih seluruh aku. Nusantara. Ini kenapa nggak di briefing dulu aku ya? Harusnya kan di briefing dulu. Apalah. Biar orang-orang Tionghoa dari seluruh Indonesia yang melihat kita di mana-mana nih. Bisa. Oh, ini bahasa Banjar sekalinya. Iya. Nah, Oke, bebuhan Banjar sabarataan, kongsi pacai. Selamat tahun baruan sabarataan lah. Semoga tahun baru ini kita jauh lebih harat daripada nang urang lainnya. amin. Aku nggak di briefing nih.
Harusnya di briefing dulu. Mari kita sudahi, padahal pengen ngobrolnya tuh lebih banyak Iya, lagi, seru Cek. banget. Terima Betul. kasih banyak. Ini buat RRI Net ya. Betul. Tonton apa yang Anda dengar. Nah, itu pas banget tagline-nya. Jadi Iya. sebenarnya makin panas sebenarnya. Iya benar banget. Tapi ya udahlah, kita harus sudahi di sini. Aduh. Cece yang pasti terima kasih banyak. Terima kasih, Sekali Antum. lagi Xinyan Kuaile, Gongsi Facai, Ampauna Lai. Itu dia. Terima kasih buat RRI Net. Terima kasih sudah mengundang saya. Iya. Saya senang sekali di sini. Sehat-sehat ya, lagi. Ce. Iya, sehat-sehat. Nanti kita ketemu juga, lagi di lain kesempatan, kita seru-seruan lagi ya. Baik. Oke, terima kasih sekali lagi. Kami juga mau ucapin kepada seluruh pendengar dan juga pemirsa obrolan budaya RRI Net Banjarmasin. Kami pamit undur diri. Bye. Aku tak bangun di dini hari, susun jualan di dalam juku. Ku kayu jukung cari rajaki, matan tinggiran ke pasar Tarapung. Pasar Tarapung di Muharakui, banyak bang urang datang ke sana. Bajual iwak lawan lalapan, banyak bang wadai kesukaan kita. Nyamannya makan wadai, jalabia apam paranggi, lalamparwan pundut nasi, baroko menghirum kopi. Hari pang panas sudahlah siang, jualan habis balarut cukup. Pulaulah kambang nyaman dipandang, jukung balenggang di pasar Tarapung. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Aku tak bangun di dini hari, susun jualan di dalam juku. Ku kayu jukung cari rajaki, matan tinggiran ke pasar Tarapung. Pasar Tarapung di Muharakuin, banyak bang urang datang ke sana. Bajual iwak lawan lalapan, banyak bang wadai kesukaan kita. Nyamannya makan wadai, jalabia apam paranggi, lalamparwan pundut nasi, baroko menghirum kopi. Hari pang panas sudahlah siang, jualan habis balarut cukup. Pulaulah kambang nyaman dipandang, jukung balenggang di pasar Tarapung. Pulaulah kambang nyaman dipandang, jukung balenggang di pasar Tarapung.